pertama membaca doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sudah siap, Grab. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah. Untuk semangat. Coba diperhatikan, dilihat di sekelilingnya, apakah ada temannya yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Yang kedua, memaparkan materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Amati gambar di atas, lihat ya. Setelah mengamati gambar di atas, berapa umur kalian? 10 tahun. Nah, coba hitung mulai berdasarkan tanggal lahir. Tanggal 2 bulan 8 2013. Nah, bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 SD sampai kelas 4 SD? Bagaimana perubahannya? Ada berubah? Ada perubahannya. Semakin apa? Semakin tinggi. Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Sudah dewasa. Sekarang kita masuk dalam orientasi pada masalah. Di sini ada sebuah masalah yang saya paparkan di sini untuk kita diskusikan ya. Di sini ada materi untuk kita diskusikan, yang dimana Cera merupakan siswa kelas 5 di sebuah sekolah dasar. Cera merupakan anak yang ceria. Setelah pulang sekolah hari ini, Cera terlihat turun di kamar. Ibu bertanya keadaannya. Cera menyadari bercak darah di celananya saat di sekolah. Cera merasa ketakutan, bingung dan cemas. Apa yang sedang terjadi pada tubuhnya? Ia pernah mendengar seorang perempuan akan mengalami haid atau menstruasi. Namun ia memiliki kebingungan harus seperti apa dan hal apa saja yang menyertainya. Nah, di sini sebuah masalah yang akan kita diskusikan. Nah, selanjutnya kita di sini akan membagi kelompok. Di sini saya akan membagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama
kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah penyelidikan mandiri, yang mana setiap kelompok mencari informasi, berdiskusi, dan menganalisis masalah berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Setiap kelompok akan menjawab pertanyaan. Nah, kalau ada yang tidak diminati, tanyakan. Jadi jawablah dan catat dengan ketua kelompokmu. Nah, dia dicatat dengan ketua kelompoknya. Bercak darah apa yang dimaksud di dalam cerita tersebut. Terus yang kedua, apakah bercak darah tersebut diperoleh karena kecelakaan atau terluka? Yang ketiga, pernahkah kamu mendengar tentang haid atau menstruasi? Terus yang keempat, menurutmu apa haid itu? Terus yang kelima, siapa yang mengalami haid dan menstruasi? Apakah laki-laki akan mengalami haid atau menstruasi? Terus yang kelima, apakah seseorang yang mengalami haid boleh sholat atau berpuasa? Terus yang kelima, mandi yang dilakukan jika seseorang sudah selesai haid atau menstruasi disebut mandi apa? Sekarang kita masuk pengembangan dan penyajian solusi. Jadi setiap kelompok menjawab apa yang sudah dicatat. Nah, kelompok pertama, bercak darah apa yang dimaksud dalam cerita tersebut? Haid. Terus yang kedua, apakah bercak darah tersebut diperoleh karena kecelakaan atau terluka? Haid atau menstruasi. Terus kelompok dua. Pernahkah kamu mendengar tentang haid atau menstruasi? Pernah. Menurutmu apa haid itu? Keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Bagus. Kelompok tiga. Siapa yang akan mengalami haid atau menstruasi? Perempuan. Terus, apakah laki-laki akan mengalami haid atau menstruasi? Tidak. Jadi, beri aplaus kepada teman-teman kita semua. Nah, itulah tadi paparan diskusi dari ketua kelompok masing-masing. Sekarang kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Masalah yang pertama tadi apa? Bercak darah apa yang ada yang keluar pada bercak darah apa yang keluar dari cerita tersebut tadi apa? Air. Terus yang kedua apa? Apakah bercak darah tersebut diperoleh dari kecelakaan atau terluka? Tidak. Terus yang ketiga, pernahkah kamu mendengar tentang haid atau menstruasi? Pernah. Jadi kita sudah pernah mendengar tentang haid atau menstruasi. Terus yang keempat itu, menurutmu apa haid itu? Haid itu adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan. Pemahaman kita tentang apa itu haid, apa itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Di sini saya akan menyajikan sebuah video. Di sini ada link video pembelajaran yang akan kita lihat bersama-sama. Usia balik hidup disambung. Semua orang pasti akan mengalaminya, hanya berbeda waktu antara satu dan yang lain. Supaya lebih siap dan mampu melewati masa balik dengan baik, maka harus tahu ilmunya. Simak terus videonya. Balik itu secara bahasa artinya sampai. Balik dalam fikih itu batasan seorang mulai dibalik kewajiban hukum syar'i. Usia balik menurut ilmu biologi
laki-laki tumbuhnya jagung. Nafsu Tanda usia balik menurut laki-laki ya, perhatikan. Laki-laki itu tumbuhnya jagung. tertentu. Nafsu makan meningkat, suara menjadi besar, ya, sorak-sorak. Terus tumbuhnya rambut di area tertentu, misalkan di besar. iya, itu. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi perempuan itu suaranya semakin merdu. Nah, sekarang kita akan masuk asesmen atau quiz paper. Di sini untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang tanda-tanda menyambut usia balik. Anak-anak, silakan kerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu selama 10 menit ya. Nah, setelah dikerjakan, dikumpul di atas meja ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan dan refleksi. Apa itu balik? Balik itu adalah apa? Dalam usia dewasa Ah. ditandai dengan beberapa ciri. Dengan beberapa ciri. Terus yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada laki-laki. Nah, apa tadi pada laki-laki? Tumbuhnya jagung. Tumbuhnya jagung, jenggot, kumis, bulu-bulu halus di ketiak, suara semakin membesar. Tanda balik pada perempuan itu apa? Nah, keluarnya air. Terus suaranya merdu, tumbuh semakin membesar. Pinggul semakin membesar dan payudara semakin membesar. Jadi refleksi kita pada pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang tanda-tanda usia balik? Nah, terus apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Terus apakah kalian menyukai materi yang sedang dipelajari? Rencana pembelajaran kita minggu depan itu akan kita mempelajari kewajiban setelah usia balik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut pada minggu depan. Kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka